Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Oh, dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktikum sistem kendali pada modul 2, yaitu pemodelan sistem. Tujuan dari praktikum ini adalah mampu melakukan simulasi dan memahami konsep pemodelan untuk sistem Orde 1 dan 2 menggunakan software MATLAB. Agar pemahaman dari konsep pemodelan bisa tercapai, maka dalam percobaan ini diharapkan mampu untuk memahami karakteristik sistem Orde 1 dan 2, memahami pembacaan grafik transient Orde 1 dan 2, mendapatkan fungsi transfer model, dan hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan saya. ya untuk hasil dan analisis untuk percobaan pertama tugas 1 diperintahnya untuk membuat fungsi transfer motor DC untuk pengendali kecepatan dan pengendali posisi dengan nilai K sebesar 19,9 rad per V dikali S dan waktu sampling sebesar 0,0929 sekon. Carilah pole dan zero-nya. Ini bisa dilihat pada gambar yang pertama dengan sintaks seperti ini akan menghasilkan fungsi alih seperti ini. Ketika untuk mencari pole-nya pada command window ketikkan pole SYS, maka hasilnya min 10,7643 dan untuk zero-nya tidak ada. Untuk fungsi transfer pengendali posisi motor DC-nya dengan sintaks seperti ini, jika di run akan menghasilkan fungsi alih seperti ini. Untuk mencari pole-nya ketikkan pole dalam kurung SYS, maka hasilnya 0 dan min 10,7643. Untuk zero-nya tidak ada. Selanjutnya untuk tugas 2, perintahnya ubahlah fungsi transfer motor DC untuk pengendali kecepatan dan pengendali posisi yang telah dibuat dalam tugas 1 ke waktu diskrit dengan periode sebesar 0,01 detik. Carilah pole dan zero-nya. Nah, ini bisa dilihat sintaksnya seperti ini. Untuk pengendali kecepatan waktu diskritnya, perbedaannya ada di SYSD sama dengan C2D buka kurung SYS, TS. Ketika di run akan menghasilkan seperti ini. Untuk mencari pole-nya, ketikkan pole SYSD dan hasilnya 0,8979 dan zero-nya tidak ada. Untuk pengendali posisinya, sintaksnya seperti ini. Jika di run, ini fungsi alihnya, dan untuk pole-nya 1,0000 dan 0,8979, sedangkan zero-nya min 0,9648. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tugas 3. Pada tugas 3 ini, praktikan diminta untuk mencari karakteristik dari kedua sistem motor DC tersebut, baik itu kecepatan maupun posisi motor DC untuk waktu kontinu dan waktu diskrit. Karakteristik yang dicari berupa plot respon, impuls, step respon, dan linearitas sinusoidal. Nah, adapun untuk sinyal kotak, menggunakan periode sebesar 5 detik, durasi sebesar 10 detik, dan sampling sebesar 0,01 detik. Skrip program yang digunakan untuk mencari karakteristik sistem tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, bisa dilihat untuk skripnya, itu di gambar 3.9 itu skrip plot impuls, step, dan linearitas waktu kontinu. Dan di gambar 3.10, skrip plot impuls, step, dan linearitas waktu kontinu. Nah, setelah skrip dijalankan, respon impuls dari kedua fungsi transfer tersebut, baik kontinu dan diskrit, dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, kalian bisa melihat di gambar 3.11, itu respon impuls kecepatan motor DC waktu kontinu. Nah, next ke gambar 3.12, yaitu respon impuls posisi motor DC waktu kontinu. Lanjut ke gambar 3.11, respon impuls kecepatan motor DC waktu diskrit. Ya, selanjutnya di gambar 3.14 itu respon impuls posisi motor DC waktu diskrit. Nah, selanjutnya ke gambar 3.15. 3.15 yaitu step respon kecepatan motor DC waktu kontinu. Nah, selanjutnya di gambar 3.16 step respon kecepatan motor DC waktu diskrit. Di gambar 3.17 yaitu step respon posisi motor DC waktu kontinu.
Lanjut ke gambar 3.18 yaitu step response posisi motor DC waktu discrete. Nah, di sini kita lanjut saja langsung ke gambar 3.19 yaitu linear simulation kecepatan motor DC waktu continue. Dan di gambar 3.20 yaitu linear simulation kecepatan motor DC waktu discrete. Lanjut ke gambar 3.21 yaitu ada linear simulation posisi motor DC waktu continue. Lanjut ke 3.22 dan penjelasannya nanti gambar 3.22 yaitu linear simulation posisi motor DC waktu discrete. Nah, penjelasan sedikit sebelum masuk ke tugas 4 yaitu pada plotting linear simulation posisi motor DC waktu continue di atas, karakteristik dari path response yang didapatkan dari fungsi tersebut yaitu time peak amplitudenya berada pada T sama dengan 7,59 detik. Dengan nilai amplitude sebesar 31,6. Untuk peak respon dari inputnya sendiri masih sama dengan yang sebelumnya. Peak amplitudenya adalah min 1 ketika T sama dengan 8,75 detik. Untuk waktu diskritnya masih sama dengan yang sebelumnya, menghasilkan bentuk dan karakteristik hasil yang sama, baik pada peak respon, input, maupun hasilnya. Oke, selanjutnya bakalan dijelasin oleh teman saya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan membacakan tugas 4. Pada tugas keempat ini praktik dilakukan percobaan dengan dua fungsi transfer, yaitu fungsi transfer kecepatan motor DC dan fungsi transfer posisi motor DC. Di mana percobaan ini dilakukan untuk mendapatkan routing root lotus, routing Nyquist, dan juga Bode plot dari kedua fungsi transfer tersebut baik dalam model waktu continue maupun model waktu discrete. Adapun contoh di script program MATLAB yang digunakan ada pada gambar berikut. Oke, di gambar 3.23 ini adalah contoh script MATLAB untuk plotting root lotus, Nyquist, dan Bode plot. Lanjut. Oke, di sini A, root lotus response. Pada gambar 3.24 itu terdapat root lotus kecepatan motor DC waktu continue. Lanjut. Oke, di gambar 3.25 itu terdapat root locus kecepatan motor DC waktu discrete. Oke, di sini ada gambar 3.26. Itu berupa root locus posisi motor DC waktu continue. Next. Di sini lanjut ya, terdapat kesalahan. Mungkin gambar 3.27 ini root locus posisi motor DC waktu discrete. Untuk B, Nyquist plot. Lanjut. Di sini ada gambar 3.28, yaitu berupa Nyquist diagram kecepatan motor DC waktu continue. Di gambar 3.29 itu Nyquist diagram kecepatan motor DC waktu discrete. Oke, di gambar 3.30 yaitu ada gambar daerah lingkaran root locus kecepatan motor DC waktu discrete setelah diperbesar melewati titik -1 ditambah J0. Oke, lanjut. Di sini ada gambar 3.31 yaitu Nyquist diagram posisi motor DC waktu continue. Oke, lanjutannya itu ada gambar 3.32 yaitu berupa Nyquist diagram posisi motor DC waktu discrete. Oke, lanjut di C itu ada Bode plot. Untuk gambar 3.33 Bode diagram kecepatan motor DC waktu continue. Next. Oke, selanjutnya di bawahnya itu ada gambar 3.34 yaitu berupa Bode diagram kecepatan motor DC waktu discrete. Untuk gambar di 3.35 Bode diagram posisi motor DC waktu continue. Itu gambarnya. Oke, lanjut. Di sini ada gambar 3.36 yaitu berupa Bode diagram posisi motor DC waktu discrete. Oke, untuk tugas 5 akan dibacakan oleh teman saya. Pada percobaan di tugas kelima ini, kita diminta untuk mencari nilai penguat atau gain yang diberikan pada sistem fungsi transfer posisi motor DC waktu continue dan juga waktu discrete. Yang nilai
penguat tersebut dapat mempengaruhi kestabilan sistem dan membuat sistem menjadi tidak stabil. Kita lihat pada gambar. Nah, ini gambar 3.7 itu sintak buat script MATLAB fungsi transfer posisi motor DC waktu di script unstable. Next. Nah, untuk 3.8 hasil diagram bold posisi motor DC waktu di script dan unstable. Nah, untuk di dalam gambarnya itu gain margin dB-nya itu min 0,0148. Dan untuk al frekuensinya itu atau radian per sekon 4,6. Closed loop stable itu 0, tidak ada. Untuk fase atau DEC itu sistem fase margin DEC sama dengan min 0,0229. Delay margin atau sample sama dengan min 0. Al frekuensi atau radian per sekon 4,6. Closed loop stable 0. Next. Hasil diagram. Nah, untuk gambar 3.39 hasil diagram bold posisi motor DC waktu continue unstable. Nah, di dalam gambar itu ada fase margin DEC sama dengan min 95,6, delay margin atau sample 4,63, al frekuensi radian per sekon 0,996, closed loop stand 0. Next. Nah, kita masuk ke tugas 6. Di tugas 6 ini, praktikan diminta untuk melakukan plotting step respon dari sistem fungsi transfer kecepatan dari posisi motor DC dalam waktu diskrit dengan menggunakan periode sampel yang berbeda. Kita lihat pada gambar. Nah, untuk gambar 3.40 itu step respon kecepatan motor DC waktu diskrit dengan TS sama dengan 0,01. Untuk di dalam gambarnya sendiri ada peak amplitude sama dengan 19,9 overshoot 0, all times atau second 0,7. Nah, untuk gambar 3.41 step respon kecepatan motor DC waktu diskrit dengan TS 0,001. Dalam gambarnya ada peak amplitude sama dengan 19,9, overshoot sama dengan 0, dan all times atau second sama dengan 0,8. Nah, untuk gambar 3.42 ada step respon kecepatan motor DC waktu diskrit dengan TS sama dengan 0,001. Di dalam gambar tersebut terdiri dari peak amplitude sama dengan 19,8, overshootnya 0, dan all time secondnya 0,5. Dan sistem rate second 0,204. Nah, untuk gambar 3.43 itu ada step respon posisi motor DC waktu diskrit dengan TS sama dengan 0,01. Di dalam gambarnya sendiri ada sistemnya sendiri SJSD. Untuk peak amplitudenya sama dengan 9,99 E plus 0,4. Overshootnya sendiri itu none, all time per second 1 E plus 0,03. Untuk gambar 3.45 itu ada step respon posisi motor DC waktu diskrit dengan TS sama dengan 0,001. Untuk di gambarnya sendiri ada sistemnya itu SJSD, peak amplitudenya sama dengan 197, overshootnya itu none, all time secondnya itu sama dengan 10. Nah, untuk percobaan 2 MATLAB Simulink itu dibacakan oleh teman saya. Ya, untuk percobaan 2 tentang MATLAB Simulink pada percobaan 2 praktikum di modul 2 ini, praktikan diminta untuk membuat sebuah model motor DC dengan variasi input yaitu step respon 1, step respon 10, konstan 25, dan konstan 100. Adapun bentuk dari Simulink sistem motor DC tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, pada gambar 3.46 itu adalah gambar dari Simulink blok sistem motor DC. Selanjutnya pada gambar 3.47 itu adalah Simulink model motor DC. Jika model Simulink telah dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diberikan, maka ketika Simulink dijalankan dengan berbagai macam variasi input yang berbeda akan memperoleh hasil output sebagai berikut. Hasil output yang pertama dapat dilihat pada gambar 3.48 dengan step time sama dengan 1. Output yang kedua dapat dilihat pada gambar 3.49 dengan step time sama dengan 10. Output yang ketiga dapat dilihat pada gambar 3.50 dengan nilai konstan sama dengan 25.
dan output yang terakhir dapat dilihat pada gambar 3.51 dengan nilai konstannya sama dengan 100. Hasil measurement yang diperoleh dari versi keempat input di atas menghasilkan nilai yang serupa dengan measurement pada Simulink seperti gambar berikut. Anda dapat lihat measurementnya pada gambar 3.52. Next. Selanjutnya, percobaan 3 tentang penentuan fungsi transfer secara grafis. Pada percobaan terakhir di modul 2 ini, perhatikan diminta untuk menentukan fungsi transfer dari sebuah sistem berdasarkan gambar grafis yang diberikan. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar 3.53. Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa respons rate-nya sebesar 63%, sehingga dapat diketahui R-nya sama dengan 0,429, delta Y-nya 17,9, dan delta U-nya sama dengan 7,37. Untuk selanjutnya, kita mencari nilai K dengan rumus delta Y per delta U, maka didapatkan hasil 2,49. Sehingga saat diturunkan melalui fungsi transfer motor DC menghasilkan fungsi transfer sebagai berikut. Omega ms per Vms sama dengan K per Rs per 1. Selanjutnya, omega ms per Vms sama dengan 2,49 per 0,0429 per 1. Itu adalah hasil akhir dari fungsi transfer grafis dari gambar di atas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dari modul 2 adalah dari percobaan-percobaan yang ada di atas. Dengan menggunakan MATLAB, pekerjaan dalam komputasi numerik, visualisasi, dan pemrograman akan lebih mudah dan lebih teliti. Pada MATLAB juga ada fitur Simulink yang dapat digunakan untuk simulasi pemodelan sistem. Pada Simulink ini, kita dapat membuat sistem yang stabil dengan mengamati sinyal yang dihasilkan oleh scope pada Simulink yang telah dibuat. Untuk menentukan spesifikasi sistem yang dibuat, kita dapat melihatnya melalui pengamatan terhadap respon transient sistem tersebut. Hal yang diperhatikan adalah rise time waktu naik atau waktu untuk sistem mulai bekerja, peak time atau waktu puncak dari sistem, settling time, dan maksimum overshoot, serta dapat melihat error steady state-nya. Untuk melihat apakah sistem yang kita buat stabil atau tidak, kita dapat melihatnya melalui Rod-Lotus atau tempat kedudukan akar berdasarkan hukum Rod-Hurwitz. Dengan menggunakan bode plot, kita dapat melihat magnitude dan fase dari sistem yang dibuat. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.